Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua dan juga mungkin bapak-bapak dosen nonton video ini. Jadi di sini kami dari kelompok 2 kelas Deep Learning RA ingin mempresentasikan sekaligus mendemokan terkait dengan proyek kami yaitu attendance system yang berbasisnya itu adalah dari face detection dan juga recognition. Mungkin di sini izinkan saya perkenalan diri dulu. Nama saya Rahmat Aldi Nasda dengan NIM 122140077 dan ada rekan saya Fatan. Halo semuanya, nama saya Fatan Andi Kartagama, NIM saya 122140055. Halo teman-teman semua, Bapak dosen sekalian, nama saya Dita Rifki Rawan dengan NIM 122140153. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai saja. Saya akan berikan kesempatan pada Fatan. Oke, baik. Jadi sebelum kita demo, tentunya kita harus tahu dulu terkait proyek yang kami bangun ini gitu. Jadi proyek ini intinya adalah kita bikin sistem face recognition yang menggabungkan dua arsitektur model gitu, yaitu di sini ada FaceNet Inception dan DT Small gitu. Ditambah dengan ArcFace supaya embedding wajahnya itu makin tajam dan akurat gitu. Kemudian kita deteksi wajahnya pakai library Python namanya MediaPipe. Terus demonya kita pakai Gradio itu dari Hugging Face gitu. Jadi intinya kita buat sebuah face recognition gitu. Lanjut. Kemudian untuk dataset dan preprocessingnya, di sini kami punya dataset terdiri dari 70 identitas dan sekitar 283 gambar, sehingga termasuk data yang berukuran sangat kecil gitu. Jadi perlu penanganan khusus supaya model tetap generalizable gitu. Jadi wajah dideteksi dan di crop pakai MediaPipe, kemudian di normalize, di resize sesuai kebutuhan modelnya gitu. Tentunya di sini untuk menambah keragaman karena dataset kami kecil, diterapkan juga teknik augmentasi yang cukup agresif seperti light variation, blur, motion blur, dan berbagai jenis noise misalnya shadow, color jitter, dan lain sebagainya gitu supaya modelnya tetap robust meskipun data aslinya terbatas. Oke, jadi untuk dua model yang kita gunain itu yang pertama ada FaceNet atau yang biasa dikenal juga Inception ResNet V1. Terus ada juga Date Small yang kita paduin sama metric learning yang namanya ArcFace. Nah, di sini dari yang eksperimen yang kita lakuin, kita gunain ArcFace dengan hyperparameternya itu skalanya 25, terus gede marginnya itu 0,3 atau 30%. Nah, untuk hasil yang kita dapatkan, untuk FaceNet kita dapat akurasi 99% dan sedangkan buat Date kita dapat akurasi 81%. Nah, kedua model ini dilatih menggunakan strategi yang namanya K-fold cross validation. K-nya di sini kita gunain 5. Jadi artinya tiap sampel gambar itu bakal jadi train 4 kali, terus tesnya 1 kali. Jadi ini supaya dia di dataset kecil dia robust dan generalizable kalau kata teman saya yang tadi. Nah, juga mungkin di sini kalau kita lihat perbedaan akurasinya cukup lumayan, mungkin ada pengaruhnya juga sama pre-trainnya. Yang FaceNet kita pre-trainnya itu VGGFace, yaitu emang dataset buat muka. Sedangkan yang Date itu gambar apa aja 1000 kelas gitu. Nah, untuk arsitektur modelnya, jadi itu sebenarnya kita Inception ResNet biasa, cuman di ujung, di bagian matrix learning-nya, yang biasanya gunain triplet margin loss, kita ubah jadi ArcFace. Nah, bedanya apa? Sebenarnya tujuannya sama, yaitu kelas yang mirip dideketin, kelas yang beda dijauhin. Cuman cara dia ngedapatin, cara dia algoritmanya kerja beda. Kalau triple margin dia ada anchor positif negatif, dia jadi ngambil 3 gambar, anchornya yang jadi pusatnya, terus yang positif ditarik ke deket dia, yang negatif dijauhin. Sedangkan ArcFace dia itu
dia tuh cara kerjanya dia ngasih margin ke eh, kelasnya. Jadi kan tadi ada parameter margin ya. Nah di sini kalau kita lihat contoh di bawah, ini ada di bagian kiri ada sebaran data yang nggak pakai margin atau sebaran data biasa lah. Nah kalau kita gunain Arvest atau margin additive angular margin loss, itu bisa kelihat kalau sebaran datanya itu lebih mepet ke kelas dia sendiri. Nah di sini juga ada gambarannya juga dibanding sama softmax. Kelas 1, kelas 2. Kalau yang Arvest kelas 1 terus ada gap margin, terus kelas 2. Nah, harapannya di sini dengan adanya gap, muka-mukanya itu lebih perbedaannya lebih tajam gitu. Mungkin untuk arsitektur modelnya seperti itu. Oke, setelah kita bahas terkait dengan arsitektur dan juga overview project kita serta datasetnya, kita masuk ke bagian workflow system. Jadi di sini workflow sistemnya cukup simpel ya untuk demo kita nanti. Jadi itu pengguna cukup untuk mengupload foto, kemudian nanti dia akan melakukan inference model dan nanti akan menghasilkan output terkait dengan wajah yang diprediksi dan juga probabilitas skornya. Nah, di sini ada kondisi, jika probabilitas skornya itu lebih besar dari 0,3, maka dia bisa melakukan absensi. Sedangkan kalau di bawah itu, maka user tidak bisa melakukan absensi. Kurang lebih seperti itu, kita langsung masuk saja ke demonya. Jadi pada demo kali ini, hal pertama yang bisa dilakukan adalah yaitu mengunjungi situs terkait Hugging Face untuk melakukan demo kami, yaitu ada pada space Titorivki/attendance system ataupun bisa melalui link yang ada tertera pada deskripsi di bawah. Nah, oke, kemudian cara untuk penggunaannya adalah jadi di sini ada beberapa kontainer ya. Nah, jadi di sini pengguna bisa melakukan pemilihan gambar. Di sini saya coba contoh untuk memilih gambar testing yang telah saya sediakan, itu wajah saya. Tinggal dipilih, kemudian jika ingin melakukan analisis ataupun prediksi, pengguna bisa melakukan ataupun menekan tombol Analyze Face, dan jika sudah ditekan maka nanti model akan melakukan inference dan menghasilkan output terkait dengan prediksinya. Di sini diperoleh bahwa prediksi terkait dengan wajah saya adalah 98% untuk probabilitasnya. Oke, dengan ini untuk melakukan presensinya secara singkatnya, kita dapat melakukan ataupun menekan tombol attend dan nantinya akan masuk ke dalam log, yaitu attendance lognya sendiri. Nah, di sini tercatat bahwa saya telah melakukan pada jam 21 waktu Indonesia Barat gitu. Dan ada nilai juga confidence serta statusnya. Mungkin kita coba lagi dengan gambar yang lain. Oke, kita analyze lagi. Wah, lebih ini ya, lebih robust. Dia memperoleh 100% probabilitas ataupun keyakinannya. Dan coba kita attend kembali. Dan di sini tercatat bahwa confidence-nya 0,997, itu 0,003 lagi sudah sampai 100%. Oke, jadi pada flow sebelumnya itu bisa dilihat bahwa ketika probabilitasnya itu di bawah 0,3 ataupun 0,3 itu maka akan dikategorikan sebagai unknown. Nah, jadi ketika posisinya unknown maka user itu tidak bisa melakukan attend. Di sini jadi saya sudah menyiapkan salah satu dataset yaitu aktor di luar negeri. Jadi di sini ada Ryan Gosling. Kemudian kita akan langsung coba attend aja. Analyze face terlebih dahulu. Jadi di sini diprediksi bahwa hasilnya adalah unknown dengan probabilitas 18%. Kita akan coba attend apakah bisa. Oke, jadi di sini dalam log tercatat bahwa statusnya fail. Jadi dia secara tidak langsung dia tidak terpresensi. Sekian dari presentasi sekaligus demo kami terkait attendance system yang kami buat, yaitu berbasis dari mode deep learning untuk face recognition. Kurang lebihnya kami dari kelompok 2 kelas deep learning EA. Mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua, dan juga Bapak dosen yang nonton video ini. Bye-bye.